Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi nih kita di weekend di Desember 26 2020. Oke, di penghujung tahun ini kita mungkin merefleksi diri kita ya. Apa sih yang udah kita lakukan selama di tahun 2020 ini gitu. Ini teman-teman, di akhir penghujung ini kita akan belajar mengenai HTML dasar gitu. Jadi kemarin ada teman-teman yang ingin request buatkan dong HTML tutorialnya gitu. Oke. Sebenarnya banyak sih teman-teman HTML di Google. Silakan di searching aja tuh. Tuh di sini banyak. Cuman di sini kita bahas dalam bentuk video, jadi untuk pemula. Tapi bagi teman-teman yang sudah tahu bisa lebih mengulas kembali mengenai pembelajaran di HTML-nya. Oke. Nah di sini saya menggunakan referensi dari website petanikode.com. Ini merupakan website open source yang dimana materi-materinya itu merupakan materi yang diperuntukkan untuk pemula atau pembelajar bagi bahasa pemrograman. Oke teman-teman, yang pertama kita akan berkenalan mengenai apa sih HTML itu. Menurut dari petanikode.com yang ditulis oleh Ahmad Muhardian yang mendedit pada 19 April 2016, HTML merupakan bahasa dasar untuk membuat web gitu. Jadi di dalam pemrograman itu ada beberapa jenis pemrograman, salah satunya itu pemrograman website. Website ini berkolaborasi dengan suatu browser, sehingga untuk membuat sebuah aplikasi website, teman-teman itu bisa menggunakan browser untuk membukanya. Browser itu apa sih? Browser itu seperti Google Chrome, Mozilla, Opera, Internet Explorer, dan lain-lain gitu. Apa itu HTML? Di sini pengertian HTML menurut Wikipedia yang dirilis oleh Petanikode ialah HTML merupakan Hypertext Markup Language, merupakan sebuah bahasa markup untuk membuat halaman web. Apa sih markup? Markup itu di sini adalah penanda atau markup yang artinya disebut dengan tag. Jadi di dalam HTML nanti kita akan belajar mengenai tag-tag yang ada pada HTML gitu. Jadi HTML ini secara generalnya lebih kita artikan sebagai kerangka kerja membangun sebuah website gitu. Sejarah dan asal-usul HTML, teman-teman bisa buka websitenya, nanti disertakan pada link di bawah deskripsi video ini. Kita akan baca mengenai sejarahnya. Itu dimulai pada tahun 1980 oleh Tim Berners-Lee sedang bekerja di CERN gitu. CERN itu apa? Sebuah perusahaan, bukanlah sebuah perusahaan yang berkaitan tentang teknologi maupun internet, merupakan perusahaan fisika nuklir gitu. Oke teman-teman bisa baca sendiri, nanti disertakan deskripsi link Petanikode-nya. Oke. Nah untuk perkembangan dan versi HTML sendiri itu dimulai dari 1993 bulan Juni itu mulai dirilis HTML versi 1.0. Dan selanjutnya pada 1995 dirilis kembali HTML 2.0. Kemudian pada 28 Maret 1995 dirilis HTML 3.0. Dan terakhir rilisannya yaitu HTML 5 yang sudah kompatibel dan sudah full version menurut saya gitu. Itu dirilis pada 28 Oktober 2014 gitu. Oke teman-teman, kita akan belajar mulai menggunakan peralatan untuk belajar HTML. Peralatan di sini dalam artian bukan peralatan seperti peralatan keras gitu ya. Tapi di sini peralatan yang mengartikan bahwasanya software apa yang kita butuhkan untuk belajar HTML gitu. Oke, pertama-tama kita harus mempersiapkan text editor untuk menulis HTML-nya gitu. Jadi kode program HTML itu bukan diketik seperti di Word ataupun di text editor lainnya gitu, tapi dia mempunyai suatu text editor khusus gitu. Jadi salah satu text editor di sini Petanikode itu merekomendasikan untuk menggunakan Notepad++, tapi di sini saya lebih dominan untuk menggunakan Sublime Text teman-teman. Oke. Nanti untuk Sublime Text sendiri teman-teman bisa buka aja search di Google-nya untuk mendownload Sublime Text. Tuh. Di sini ada website resmi untuk download Sublime Text. Teman-teman bisa buka websitenya. Jadi di sini ada beberapa version sistem operasi untuk download Sublime Text. Tapi di sini saya menggunakan
Ubuntu, jadi sesuaikan saja yang sesuai dengan sistem operasi teman-teman gitu. Oke, silakan download. Di sini ada Windows 64, ada juga untuk Ubuntu. Silakan download di sini dan install. Karena Sublime Text lebih enak gitu teman-teman. Itu menurut saya sih. Tapi tergantung dari teman-temannya. Enakan yang pakai Notepad++ juga boleh, ataupun Sublime Text juga boleh. Ada beberapa version dari text editor. Ini yang pertama Sublime Text, nanti disertakan link deskripsinya untuk mendownloadnya. Kemudian ada juga text editor untuk mendownload Notepad++. Oke, silakan di sini nanti disertakan linknya teman-teman. Coba kita buka. Tuh. Di sini banyak sekali. Silakan download sesuai dengan keinginan teman-teman. Usahakan downloadnya yang versi terbaru karena dia mempunyai version dan plugin untuk bahasa yang lainnya gitu. Satu lagi rekomendasi text editor menggunakan Visual Code. Tuh. Visual Code ini text editor yang cukup kompatibel dan juga sangat relevan dengan berbagai bahasa pemrograman teman-teman. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mungkin ingin mencoba bahasa pemrograman lebih advance lagi, itu bisa menggunakan Visual Code gitu. Di sini banyak sekali plugin yang dapat diinstal gitu. Oke, ada 3, nanti teman-teman bisa download, ada linknya disertakan di bawah deskripsi ini. Oke. Nggak apa-apa di sini kita menggunakan Sublime Text, tapi petani kode menggunakan Notepad++. Kita akan memulai. Oke, berarti peralatan yang harus kita gunakan adalah text editor. Silahkan dipilih ya. Ada 3 tadi rekomendasi dari saya. Kemudian peralatan yang kedua atau software yang kedua yang kita butuhkan adalah web browser teman-teman. Web browser itu untuk membuka dokumen HTML-nya atau pemrograman bahasa websitenya gitu. Sini ada banyak tuh di sini. Contohnya di sini Google Chrome. Ini apa ya? Ntar dicari aja ya. Ini Opera, ini Internet Explorer, dan ini Safari teman-teman. Ini Mozilla Google Chrome, Mozilla Firefox. Oke. Nah, ada 2 peralatan ya, tidak rumit, cuman mempersiapkan text editor dan juga web browsernya. Oke. Pertama-tama kita akan membuat sebuah dokumen HTML. Oke, kita akan mengikuti petunjuk di website Petani Kode dengan menuliskan kode program berikut. Oke. Jadi teman-teman, bagi yang sudah menggunakan Sublime Text itu bisa lebih mudah gitu untuk mengetikkan dokumen HTML-nya. Caranya gimana? Teman-teman bisa bikin di sini new file. Oke, setelah itu silahkan di-save, disimpan. Kita letakkan di desktop aja. Kita bikin di sini folder HTML. Oke, di sini kita bikin untuk HTML1.html. Oke, untuk penamaannya teman-teman bisa menggunakan terserah nama teman-teman. Dan juga ingat ya, kalau untuk dokumen HTML ujungnya atau extensionnya itu menggunakan HTML gitu. Jadi teman-teman kalaupun bingung extension, nanti silakan di komen ya. Kita akan membahas mengenai extension file pada Ubuntu maupun pada Windows gitu. Nah, di sini kita menggunakan HTML untuk dokumen HTML-nya. Oke, silakan di-save. Oke, nanti akan membuat sebuah file html1.html gitu. Oke, setelah di-save, teman-teman jika menggunakan Sublime Text itu lebih mudah, ketik saja HTML. Setelah itu tekan tombol tab pada keyboardnya, maka dokumen HTML-nya langsung terbentuk seperti ini. Oke. Oke teman-teman, ini merupakan tipe dari HTML5 gitu. Yang ini. Karena tipe HTML5 itu menggunakan doctype HTML. Oke, untuk jenis dari HTML-nya. Oke, kita akan membahas strukturnya di sini. Namun di sini terdapat HTML length n gitu. Nah, pada tambahan atribut length n di sini maksudnya ada length sama dengan n. Nah, ini artinya apa teman-teman? Jadi di sini artinya HTML merupakan dokumen yang memuat bahasa English gitu teman-teman. Tapi di sini kita menggunakan default aja. Oke. Setelah itu kita simpan.
Oke teman-teman, untuk pengenalan HTML-nya sampai di sini, tapi saya akan menjelaskan mengenai struktur dari HTML tersebut. Oke, teman-teman bisa lihat di sini terdapat beberapa buah tag pada HTML. Tag ini merupakan salah satu tag type, HTML, head, title, body, HTML lagi gitu. Inilah yang dinamakan dengan markup ataupun tag. Jadi tag pada HTML itu tag pembuka dan tag penutup. Ada juga tag yang yang tidak ada penutupnya gitu. Inilah kenapa HTML itu dinamakan dengan markup atau penanda. Penanda itu kayak tag seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang kita pahami terlebih dahulu. Jika di HTML teman-teman ada seperti untuk tag HTML, ini menandakan merupakan HTML version 5 gitu. Kita akan bikin komen. Cara bikin komen di HTML itu bisa menggunakan seperti ini. Tekan tombol Ctrl dan juga slash atau pagar tadi. Bukan pagar, garis miring teman-teman. Jadi pada sebelum teks bisa tekan Ctrl garis miring atau slash kita namain aja ya. Jadi di sini version dari HTML 5 teman-teman. Oke, ini merupakan version dari HTML 5. Yang kedua, tanpa kita menggunakan version HTML 5, maka dokumen HTML-nya pun bisa berjalan. Cuman ada ketentuannya, jika kita tidak menggunakan ini, kita menyalahi aturan dari churn tadi yang telah membuat HTML tadi, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat tuh. Di sini ada tagger. Kita menamainya dengan tagger ya, atau tag atau penanda atau markup, teman-teman. Oke, tag ini ialah untuk tag pembuka dokumen HTML-nya, teman-teman. Pembuka dokumen HTML ialah HTML ditutup dengan HTML. Oke teman-teman, ingat, untuk membuat sebuah dokumen HTML, di awal sekali kita akan buka dengan tagger ataupun tag HTML dan ditutup dengan tag HTML. Oke, sekarang kita sudah tahu ini salah satu syarat yang paling utama. Yang kedua, kita akan melihat lagi di sini ada tagger head atau kepalanya, atau kepala dari dokumen HTML tersebut. Jadi kita akan buat terlebih dahulu tag HTML-nya, kemudian kita bikin kepalanya, atau kepala dokumen HTML-nya. Tag ini ada penutupnya. Oke, penutup kepala. Nah, oke, kemudian di sini ada tagger body, tagger body, atau di sini tempat membuat dokumen, dan juga di sini penutup dokumen. Oke, tuh teman-teman. Jadi teman-teman, untuk memahami HTML, kita harus terlebih dahulu memahami struktur dari HTML-nya. Oke, ingat, jadi dulu ketika saya belajar gitu, guru saya itu menganalogikan HTML itu sebuah manusia gitu. Sebuah manusia, saya akan menjelaskan. Jadi HTML itu sebuah manusia. HTML ini dari atas sampai di bawah. Oke, ini anggap aja rambut manusia dan ini adalah kakinya manusia. Oke, di sini terdapat head ataupun kepala. Jadi manusia itu mempunyai suatu kepala kan, kepala. Di sini tagger HTML dinamakan dengan head. Oke teman-teman. Kemudian di dalam tagger head itu ada title ataupun kepala. Jadi manusia itu di setiap kepalanya itu mempunyai nama masing-masing gitu. Sama juga kayak HTML. Jadi di tagger head ada title ini nama dokumennya. Nanti kita akan lihat di mana kita akan menampilkan nama dokumen. Kita bikin aja namanya pengenalan HTML. Kemudian di body ini dari badan ke bawah itu merupakan tempat kita menulis. Seperti kita ingin membuat tulisan dengan tagger P atau heading dan sebagainya. Oke, jadi ini kalau body ini pada manusia itu tempat kita meletakkan tangan, meletakkan kaki gitu. Jadi di sini tempat kita memodifikasinya. Oke. Jadi ingat ya teman-teman, ada tagger HTML, ada kepala,
ada body. Oke, silakan teman-teman bagi yang pemula nih memahami struktur HTML terlebih dahulu seperti ini. Oke, nanti kita akan jalankan program ini di browser. Oke, setelah menulis title, di save, Ctrl S, ataupun bisa file, save, udah. Nih, pada Sublime Text itu sangat enak teman-teman. Pada dokumennya silahkan diklik kanan, kemudian klik open in browser. Oke, nanti dia akan muncul di browser. Kok nggak ada tulisan gitu? Kenapa coba? Karena pada tag body-nya kita tidak menyertakan suatu tulisan ataupun perintah program apapun gitu teman-teman. Namun ada beberapa perbedaan di sini ataupun ada beberapa perubahan. Di sini kita membuat sebuah title pengenalan HTML. Nah, pada halamannya yang ini kita lihat di sini ada tulisan pengenalan HTML. Jadi teman-teman bisa mengerti ya, yang namanya head atau title di dalam head itu merupakan nama dari file tersebut ketika kita akses di dalam browser, seperti itu biar lebih mudah. Oke. Gimana cara kita membuat sebuah tulisan di sini? Oke. Kita lihat kembali rujukannya di sini. Oke. Di petani kode itu menjelaskan di bagian bodinya membuat sebuah tag p hello world gitu. Oke, kita akan ikutin. Kita akan bikin sebuah tag p. P ini merupakan tag paragraf teman-teman. Jadi ingat ya. Jadi setiap kode-kode yang pada HTML itu dinamakan tag ataupun tagger ataupun markup ataupun penanda gitu. Dan ini kenapa HTML itu dinamakan dengan markup, penanda gitu, kerangka. Oke, kita akan bikin hello world. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya, kok kenapa sih kita harus bikin hello world gitu? Boleh sih teman-teman mau bikin namanya sendiri atau gimana. Karena hello world ini lebih dominan digunakan di bahasa pemrograman teman-teman gitu, baik pemrograman PHP, Java, Python dan sebagainya teman-teman. Oke. Jika sudah ini tadi kita close aja biar nggak bingung tuh. Filenya tadi silakan di save ataupun Ctrl S. Kemudian filenya tadi kita reload aja. Tuh kan muncul teman-teman hello world itu. Oke. Ini untuk dokumen HTML-nya. Ini hanya pemula saja, untuk lebih lanjut nanti kita akan bahas. Tapi ingat ya teman-teman, kita berkenalan dengan HTML itu merupakan suatu bahasa markup atau tagger atau penanda. Yang ini merupakan versionnya. Kemudian HTML itu analogikan sebagai manusia. Ada pembuka, ada penutup. Dan manusia mempunyai kepala, HTML juga mempunyai kepala. Manusia mempunyai nama, HTML mempunyai title gitu. Dan juga di dalam body kita bisa membuat sebuah kode program hello world dengan diapit oleh tagger p gitu. Oke teman-teman, ini di petani kode selesai tuh. Selanjutnya kita akan belajar mengenal tag, elemen, atribut di dalam HTML. Tapi untuk pengenalan HTML-nya sekian ya teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, silakan di komen aja kalau misalkan yang ingin ditanyakan. Nanti untuk link-link yang tadi kita akan tulis di bawah dari deskripsi video ini. Oke. Selamat belajar teman-teman. Ditunggu video selanjutnya ya. Nanti kita akan upload kembali mengenai belajar tag dan elemen serta atribut dalam HTML. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.